video kali ini saya akan bercerita sebuah kasus di mana suami merenggut nyawa istrinya sendiri karena seorang janda. Kejadian ini berlangsung di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kisah dan kronologinya? Langsung saja ke ceritanya. Suratman, seorang petani tembakau dan semangka berusia 41 tahun, dan istrinya, Irawati, berusia 38 tahun, adalah sepasang suami istri yang tinggal di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 4 orang anak. 2 anak tertua mereka sedang belajar di pondok pesantren. Suratman dikenal sebagai ayah yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Pasangan ini dikenal harmonis dan baik hati dalam komunitas mereka. Namun, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024, kehidupan mereka berubah drastis. Pagi itu, Suratman menelepon keluarga Irawati dengan panik, mencari istrinya yang belum pulang sejak malam sebelumnya. Keluarga Irawati tidak tahu keberadaannya dan mengatakan bahwa Irawati sudah lama tidak pulang ke rumah orang tuanya di daerah Pengadang, Lombok Tengah. Suratman, yang merasa khawatir, memutuskan untuk mencari Irawati. Dia berkeliling desa dengan bantuan tetangga, namun setelah 2 jam mencari, tidak ada hasil. Tidak ada satupun warga yang melihat Irawati. Dalam perjalanannya pulang, Suratman melewati area persawahan dan tiba-tiba melihat tubuh seorang wanita mengambang di sebuah empang dengan kedalaman air 30 cm dekat rumahnya. Ketika mendekat, dia terkejut menemukan bahwa wanita itu adalah istrinya, Irawati. Dengan cepat, dia meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan penemuan tersebut ke polisi Lombok Tengah. Tim investigasi dari polisi segera datang dan melakukan evakuasi tubuh Irawati, membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat untuk autopsi. Hasilnya, rumah sakit mengumumkan bahwa Irawati telah meninggal dunia. Irawati, korban, ditemukan dengan luka benda tumpul di kepala, 2 gigi rontok, pipi lebam, dan 7 luka robek yang menyebabkan pendarahan hebat. Keluarganya yang mengetahui berita tragis ini menjadi histeris dan menangis. Tak percaya Irawati telah pergi dengan cara yang mengerikan. Kepolisian merasa ada yang janggal dengan kematian Irawati, menduga kuat bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Mereka bergerak cepat, memeriksa 4 orang saksi, termasuk suami korban, Suratman. Suratman meyakini istrinya adalah korban perampokan. Dia menjelaskan bahwa terakhir kali dia bertemu dengan istrinya adalah sekitar pukul 20.00 malam sebelumnya di gubuk kecil dekat rumah mereka. Irawati kemudian memintanya untuk membeli tabung gas dan menjemput anak mereka yang sedang mengaji. Suratman tidak langsung pulang, tetapi mampir ke rumah saudaranya di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo. Sekitar pukul 23.00, dia pulang bersama anaknya dan menemukan bahwa istrinya tidak ada di rumah. Dia mencari Irawati di sekitar sawah, tetapi tidak menemukannya. Keterangan Suratman menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Namun, ketika diinterogasi lebih lanjut, Suratman tampak tidak konsisten dalam memberikan kesaksian dan memberikan pernyataan yang berbeda sebanyak 10 kali. Hal ini membuat polisi bingung dan curiga. Polisi menemukan banyak ceceran darah yang ditutupi abu di sekitar TKP, mengarah ke rumah korban. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian, polisi mencurigai Suratman sebagai pelaku. Pada hari yang sama dengan penemuan tubuh Irawati, setelah penyelidikan lebih lanjut, Suratman mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Dia mengaku telah membunuh istrinya karena dituduh berselingkuh dengan seorang janda. Suratman menjelaskan bahwa kejadian ini bermula pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, ketika dia menyapa seorang janda yang lewat di depan rumahnya dengan kata-kata, "Ayo,
Silakan ngopi dulu." Sapaan ini didengar oleh Irawati, yang kemudian merasa cemburu dan mulai menuduh suaminya berselingkuh. Setelah Suryatman masuk ke dalam rumah, Irawati marah tiba-tiba dan memulai pertengkaran tentang masalah yang belum selesai sejak malam sebelumnya. Pertengkaran ini terus berlanjut hingga malam keesokan harinya, ketika Suryatman pulang kerja jam 19. Irawati kembali mengomel di hadapannya, mengungkit masalah kemarin. Keributan semakin memanas di dalam rumah, dan tiba-tiba Irawati yang emosi memukul Suryatman dengan tangan. Namun, pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Suryatman. Kemudian, Irawati mengeluarkan perkataan yang menyebut Suryatman sebagai anak dan sebagai Perkataan tersebut membuat Suryatman naik pitam dan menamparkan pipi Irawati, lalu menendang perutnya hingga dia terjatuh. Suryatman kemudian mengambil sebuah kayu yang ujungnya runcing yang berada di dekat pintu, dan dengan kejam memukul kepala dan wajah Irawati berulang kali hingga dia mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah melihat istrinya tak bernyawa, Suryatman mengambil sebuah karung dan memasukkan jenazah Irawati ke dalamnya. Dia menggendong karung tersebut ke sebuah empang dekat gubuk kecil, lalu meletakkannya di sana. Suryatman kembali pulang ke rumah dan berpura-pura di depan pihak kepolisian bahwa Irawati tidak pulang karena dibunuh oleh perampok. Setelah kejadian ini terungkap, banyak warga yang tidak menyangka bahwa Suryatman mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Hubungan rumah tangga mereka terlihat sangat harmonis. Dan ini adalah pertengkaran serius pertama yang terlihat oleh orang lain. Suryatman, yang sebelumnya dianggap sebagai contoh petani yang bekerja keras, mengaku menyesali perbuatannya secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. Dia juga meminta maaf kepada keluarga Irawati dan kerabatnya atas perbuatannya. Saat ini, Suryatman terjerat oleh hukum dengan pasal 338. Pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Demikianlah cerita yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih.